Dari Mbak Ituk, faktor apa yang dapat menunjukkan tingkat awareness customer? Kira-kira kalau udah aware tuh apa sih ciri-cirinya gitu kali ya? Oke, dari Mbak Ituk ya. Mm-mm. Ini ciri-cirinya mudah sih. Coba aja kayak kita tadi ke market kita, terus kita ngomong aja kayak um, lipstick gitu misalnya, atau um, martabak tadi. Nah, kalau mereka ngomong, kita ngomong kosakata ini, mereka udah ngerti belum? Mereka kalau misalnya mereka udah ngerti kok kemauannya apa, apa kosakata ini apa, plus hal ini itu udah sering banget terjadi lah, udah terintegrate, udah terhubung sama kehidupan mereka. Misalnya kayak martabak tadi, atau lipstick, atau sneakers. Ini emang sesuatu yang sudah mereka pakai, sudah mereka makan, sudah mereka lakukan bahkan sehari-harinya. Itu ya berarti mereka udah di tahap sadar gitu. Gitu sih. Oke. Uh, dari Mbak Vina, berapa konten sih minimal yang mesti kita posting setiap hari, Mbak Vicky? Oke, Mbak Tina ya. Nah, Ya. ini yang tadi aku bilang soal konsisten sama banyak posting. Kalau dari aku pribadi, kemarin, sebulan kemarin yang aku berhasil dapetin 10.000 dalam sebulan, padahal waktu itu sempat stuck juga di 2.000-an. Itu kenapa bisa begitu? Padahal aku cuma posting sehari sekali dalam seminggu itu pun cuma 5 kali. Jadi Senin sampai Jumat, kayak shift kantor lah. Itu benar-benar aku posting sekali aja, tapi benar-benar aku bikin konten itu yang menarik. Jadi menurut aku di sini, kuantitas banyaknya konten sama kualitas konten itu perlu diseimbangkan, Mbak. Jadi um, jangan hanya upload banyak, tapi habis itu kayak sehari upload banyak dan ini nguras energi kita buat kita bikin konten, mikirin konten yang benar-benar menarik customer gitu. Buat karena takutnya kita sehari nge-upload banyak banget, terus nanti besoknya ya kita mikirnya cuma apa ya konten buat di post selanjutnya, tapi kita nggak evaluasi konten yang sebelumnya. Itu yang pertama. Terus dua, karena kita kecapean, kita nggak bener-bener mikirin apa yang kita upload itu menarik atau enggak buat customer. Jadi kalau saran dari aku, mulai aja konsisten dulu sehari sekali. Sehari sekali, terus kalau misalnya dalam seminggu, aku baru bisa upload konten 3 kali nih dalam seminggu, ya udah nggak apa-apa. Mulai dulu aja 3 kali dalam seminggu. Tapi bener-bener tadi ya dipikirin. Terus minggu depannya naikin frekuensinya 5 kali seminggu, minggu depannya lagi kalau bisa bisa lebih 7 kali dalam seminggu gitu. Jadi kalau dari aku mulai aja dulu dengan sesuai sama frekuensi kita ya, kayak karena aku tahu di sini kayak nggak semuanya bisa apa ya, dalam sehari itu kan juga ada kerjaan lain kan ya masing-masing. Tadi biasain dulu habit konsisten, baru habis itu dinaikin, ditingkatin terus. Yang paling penting inti, tetap yang paling penting itu adalah konsisten, dan yang kedua dievaluasi terus Mbak. Gitu kalau dari aku. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, paling dari Mbak Bella. Ini gimana sih cara ngebangun mood bikin konten? Kadang kan kalau kita bikin konten, misalkan seminggu sekali lah minimal itu aja, ngumpulin moodnya susah, terus cari-cari idenya gimana Mbak Vicky? Oke. Ya, halo Mbak Bella. Ya, Mbak Bella di sini punya apa ya? Bisa dibilang aku bisa relate dengan Mbak Bella di sini. Karena waktu aku awal-awal bikin konten, apalagi waktu sempet stuck followersnya, itu aku bingung. Serius bingung dan bingung ngebangun moodnya juga. Nah, kalau dari aku, mood ini sebenarnya itu nggak akan datang kalau kita tungguin. Jadi dia bukan sesuatu yang akan menghampiri kita kalau kita tungguin aja sampai si mood ini datang. Yang perlu kita lakuin tuh adalah kita coba cari yang pertama, apa sih alasan utama kita bikin konten? Kalau misalnya aku, alasan utama ini sebisa mungkin tuh sesuatu yang memang memotivasi kita gitu loh Mbak. Jadi misalnya kalau dari aku alasan utamanya bikin konten adalah aku pengen membantu orang-orang di luar sana untuk mulai bikin konten gitu. Dan aku juga yang kedua adalah aku pengen uh, membanggakan keluarga lah intinya. Kayak mungkin konten kelihatannya simple, tapi dari konten sini aku bisa ngasihin closing loh. Yang dimana closing ini aku nantinya bisa buat menafkahi keluarga, buat keluargaku sendiri, orang-orang yang memang support aku bikin konten. Jadi mereka ini adalah big why-nya aku, alasan kuat aku kenapa aku berjuang gitu loh. Karena bikin konten tuh beneran udah kayak bikin bisnis. Konsisten tadi kan, konsisten dan perlu tadi mengerti market. Jadi dari aku sih temuin alasan kuat yang bisa Mbak Della pegang ketika moodnya hilang. Dan ketika alasan ini lebih kuat dibanding moodnya Mbak, itu pasti akan mendorong Mbak untuk mulai bikin konten lah, untuk mulai
semangat bikin kontennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu dari aku, mulai dari hal-hal yang kecil. Karena seringkali mungkin kita mau ngerjain bikin konten tuh seakan-akan sebuah tugas yang besar gitu. Aduh, aku mau mulai bikin konten hari ini dari mana ya? Padahal sebenarnya itu bisa di breakdown, bisa dispesifikin kecil-kecil misalnya. Oke, pokoknya aku dalam 1 jam ini, aku cuman pengen, aku mulai dulu aja dari cari gambar di internet. Ya udah, goalnya itu dulu, cari gambar di internet. Kita cari dulu gambar di internetnya. Nanti lama-kelamaan, ketika kita udah mulai cari gambar di internet, kita pun akan muncul rasa nanggung gitu loh. Lah, aku udah nyampe sini, kenapa nggak aku lanjutin aja? Nah, dari cari gambar, kita mulai bikin desainnya, terus akhirnya post deh kontennya. Karena seringkali habit yang tadi, kita nggak ngerjain sesuatu karena kita pikir ini adalah tugas yang sangat besar. Padahal kalau kita breakdown, kita jadiin kecil-kecil, misalnya cari gambar dulu, ya udah. Habis itu yang kedua, bikin caption dulu, ya udah. Nah, habis bikin caption, nanti kita lama-kelamaan kayak merasa, lah elah, masa aku cuma ngerjain 2 ini, ya udahlah sampai tuntas aja, sampai beres. Karena kita udah mulai, intinya mulai. Kalau begitu kita mulai, itu pasti kita akan ada dorongan buat sampai berhasil, sampai selesai gitu. Jadi kalau menurut aku, dari saran buat Mbak Bella, coba di breakdown kecil-kecil gitu, step bikin kontennya. Begitu sih. Semoga membantu ya. Thank you banget Mbak Vicky. Ini juga ada beberapa pertanyaan, mau belajar langsung sama Mbak Vicky gimana? Aku juga mau nanya nih, secara pribadi aku juga mau belajar sama Mbak Vicky gimana secara intensif gitu. Jadi mungkin waktu 1 jam ini masih kurang ya. Maksudnya aku pengen belajar di course-nya Mbak Vicky. Oke, nah buat teman-teman Fiverr di sini, tadi kan kita udah ngebahas nih dalam waktu 1 jam ini soal isi konten. Jadi kita udah membahas kira-kira gimana sih bikin konten yang menarik. Nah, untuk bikin kontennya, desainnya, terus strategi nemuin idenya, terus gimana caranya supaya kita punya copywriting atau caption yang menarik lah. Karena kan seringkali kita bikin caption suka di-skip lah ya semua. Iya, benar. Nah, itu semua aku rangkum dalam course aku 7 Days Start Your Content Challenge. Jadi termasuk aplikasinya Mbak, diajarin pakai aplikasi apa? Oh iya, diajarin, tapi aplikasinya benar-benar yang untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang baru mau mulai bikin konten itu nggak bakalan kesusahan lah pakai aplikasi ini gitu. Nah, itu semua ada di sini di 7 Days Start Your Content Challenge. Jadi di sini tuh tujuannya buat teman-teman dibimbing dari nol, karena memang target marketnya itu pemula, untuk mulai menarik followers, terus mengubah follower jadi customer, dan mulai menghasilkan dari konten. Gitu. Nah, jadi ini kira-kira yang akan teman-teman dapetin, bisa meningkatkan engagement. Mungkin teman-teman yang sering merasa akunnya kok sepi ya, nggak ada orang yang like, nggak ada orang yang follow, terus share-nya dikit. Nah, terus buat teman-teman yang bingung kayak, yaudah followersku udah ada, tapi gimana cara ubah mereka jadi customer? Karena aku nggak closing nih. Atau gimana cara bikin konten yang menarik sih supaya orang tuh tertarik buat follow. Nah, itu semua akan dibahas di sini. Termasuk gimana cara cari ide konten, cara cari caption, segala macam. Oke, nah ini buat teman-teman Fiverr yang mau join, khusus buat teman-teman Fiverr saja, aku kasih special price untuk hari ini, 50 orang pertama yang join, itu harganya semua ini, jadi udah dapet video sama panduan, nanti ada dapet 14 video, sama dapat panduannya juga, plus Juli, pertengahan Juli ini, aku sih targetin semoga sebelum akhir Juli ya, amin. Itu aku bakalan nambahin banyak banget materi tambahan baru, mulai dari tadi carousel, terus mulai dari study case, karena aku kan udah jalan 1 bulan nih, dari hampir 200 members kemarin, itu aku dapat banyak banget feedback. Nah, aku mau bikin tambahan materi yang menjawab feedback inilah, supaya makin bagus. Nah, itu semua aku targetin sebelum akhir Juli. Jadi yang join sebelum akhir Juli ini dapat materi tambahannya secara gratis gitu. Asik. Nah, ini semua teman-teman bisa dapetin sebenarnya harganya 199.000. Tapi khusus buat teman-teman Fiverr hari ini 149.000 aja. Jadi aku kasih diskon 50.000. Dan buat yang mau daftar bisa ke link di sini bit.ly/mulaikonten_Fiverr, atau bisa nanti Mas Dedi mungkin taruh di Facebook grupnya linknya supaya teman-teman bisa daftar. Nah, ini khusus 50 pendaftar pertama aja ya. Jadi aku batasin slotnya. Oh, 50 doang ya, Mbak? Iya, 50 Fiverr pertama. Oke, nanti mungkin aku share linknya di kolom komentar kali ya.
Ya, betul. Nah, buat teman-teman yang mau join silakan di situ di linknya. Oke, thank you Dan Mbak Vicky. satu lagi khusus buat teman-teman Fivers Oh hari ini yang udah iya, join sesinya, aku kasih spesial 2 panduan buat teman-teman ini mulai. Yang gratis ya pertama, Mbak, semuanya dapat ya ya. ini gratis, ini gratis. Jadi panduan mulai Instagram, yang kedua panduan bikin headline konten yang menarik. Itu isinya udah ada template bikin headline konten lah buat Ah, teman-teman ah. langsung praktek habis sesi ini. Siap, siap, harus langsung So, praktek. yes, ini spesial buat teman-teman Fivers saja. Jadi semoga dengan materi hari ini nanti aku juga bakalan share slide-nya. Nanti tinggal Mas Dedi bagiin semua supaya Oke, dipelajari lagi kalau mau. Nah, semoga ini semua bisa membantu teman-teman buat segera praktek dan segera bikin kontennya. amin, amin. Oke, di akhir kata aku mau nyampein buat teman-teman Fivers, ini jika kita membuat konten untuk semua orang, sebenarnya kita sedang tidak membuat konten untuk satu orang pun. Artinya apa? Ini kalimat yang sering banget aku selalu tekenin banget, karena seringkali aku lihat orang-orang yang mulai bikin konten, itu bikin konten tuh target marketnya tuh semua orang. Jadi begitu ditanya, marketmu siapa? Semua orang, banyak orang gitu. Padahal dia berpikir ini tuh bisa membuat dia menjangkau banyak orang, padahal sebenarnya dia sedang tidak menjangkau satu orang pun. Kenapa? Ya karena dia nggak mengenali. Ibaratnya kalau kita apa ya, kalau kita mau nembak seseorang gitu ya, terus kita nggak kenali orang ini tuh kebiasaannya gimana, maunya dia apa, kesukaan dia apa, segala macem. Terus kita main asal nembak aja, ya dia nggak bakalan mau gitu loh. Sama seperti kita bikin konten. Kalau kita asal nembak ke semua orang tanpa kita tentuin tadi, kita cari tahu spesifiknya market kita siapa, masalah dia apa sih, keinginan dia apa sih, kebiasaan dia apa. Nah, tanpa kita tahu tadi, itu kita nggak bisa bikin konten yang menarik dan sesuai sama mereka gitu loh. Dan dengan kita tadi tahu spesifik siapa kita bikin konten itu buat siapa, masalah apa, dan membantu dia mencapai apa, dengan itu kita bisa bikin konten yang relatable, yang engagementnya tinggi. Kenapa? Karena mereka begitu scroll, terus mereka lihat konten kita, mereka merasa, oh ini konten aku banget, ini konten gila, aku relate banget sama ini, aku follow deh. Nah itu semua hanya bisa didapat kalau kita benar-benar mengerti market kita. Jadi kunci sukses konten itu sebenarnya bukan di kontennya, bukan di desainnya, apapun, tapi sebenarnya di orang yang akan lihat konten kita, di orang yang akan mengkonsumsi konten kita. Kembali lagi, it's all about market, market, dan market lah intinya. Itu loh. Jadi ini untuk penutup sesi kali ini. Ya. Thank you semua yang udah nyimak, dan kalau misalnya ada insight yang didapetin juga bisa foto atau screenshot tag aku di Instagram supaya aku bisa tahu kira-kira apa aja yang teman-teman pelajari hari ini. Dan tadi kalau misalnya teman-teman yang mau join course-nya bisa langsung ke link di sini. Mungkin Mas Dedi juga udah sering di komen. Dan Oke, thank you so much buat teman-teman Fivers yang Thank udah you Mbak nyimak Vicky. 1 jam ini, luar biasa. Udah meluangkan waktunya. Ya, thank you. Dan see you in class ya. Gitu. Siap, siap. Oke, thank you Mas Dedi, thank you Fivers semua. Selamat siang Mbak. Oke. Ya, ini aku stop sharing ya. Pas banget nih selesai sesi hujan.